Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di Kamis pekan ketiga ini Allah kembali masih memberikan kita banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Walaupun kondisi masih seperti ini, tapi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, kita dikasih waktu luang, kita dikasih kelapangan rizki, kita dikasih kesehatan, maka kalimat yang terucap dalam lisan kita adalah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah segala amal kebaikan. Namun apabila hari ini ada saudara-saudara kita atau bahkan diri kita yang sakit, atau disempitkan rizkinya, atau mungkin mendapatkan ujian dan musibah, maka tetap lantunan hamdalah itu terucap dalam lisannya, dengan Rasulullah mengajarkan untuk merubah kalimatnya menjadi Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Maka tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang mukmin untuk kehilangan rasa syukur. Bukan kemudian kita berbahagia dulu baru bersyukur kepada Allah, namun kita bersyukur kepada Allah terlebih dahulu, niscaya Allah akan bahagiakan hidup kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berittiba, kita mengikuti apa yang menjadi jalan beliau, dan kita berharap ketika kita mengaku hari ini cinta kepada Rasulullah, dan itu dibuktikan, pembuktian cinta kalau di dalam pepatah Arab disebutkan min alamatil hubbi kathratul dzikri. Merupakan tanda cinta itu adalah salah satunya dengan banyak mengingat. Ketika kita menyatakan bahwa kita mencintai Rasulullah, otomatis dalam kehidupan kita semakin sering untuk mengingat beliau dengan mengucapkan sholawat dan juga salam kepada beliau. Maka seseorang nanti akan dibersamakan oleh Allah dengan orang yang dicintainya. Maka pastikan hari ini siapa orang yang kita cintai di dunia. Dan kalau kita mencintai Rasulullah, mudah-mudahan ini menjadi satu penyemangat untuk kita, supaya nanti kita dipertemukan oleh Allah di surganya bersama dengan Rasulullah dan juga para sahabat dan juga para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini kembali kita membahas satu kitab yang sangat luar biasa, kitab karangan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi yang berjudul asli adalah At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Namun kemudian ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi At-Tadhkirah, bekal menghadapi kehidupan abadi. Bagaimana kita ini menjalani kehidupan ketika kita didasari oleh ilmu, tentu akan berbeda di sisi Allah dengan orang yang menjalin kehidupan tanpa adanya ilmu. Misal begini, dalam masalah sholat saja, kalau kita belajar fikih sholat, kita akan mengerti tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang lain sholat iya, tapi hanya sekedar rutinitas. Tapi bagi kita yang sudah belajar fikih, bagaimana cara mengangkat tangan? Misalkan, mengangkat tangan ada dua dalilnya, antara sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Kemudian nanti bagaimana cara bersedekapnya? Mungkin ruslun ala ruslin, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, tangan kanan menggenggam lengan kiri namun tidak sampai kepada siku. Itu contoh kecil saja bagaimana tata cara sholat seseorang, meskipun si A sholat, si B sholat, tetapi keduanya, yang satu belajar ilmu fikih, yang satu tidak belajar ilmu fikih, hanya sekedar tahu bahwa sholat dari dulu caranya begitu, itu akan berbeda di sisi Allah. Allah sampaikan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dan tidak mengetahui? Tentu dibedakan oleh Allah. Maka dalam masalah menghadapi kehidupan, semua orang pasti akan mengalami kematian. Namun bagaimana orang yang mempersiapkan kehidupannya untuk mempunyai bekal menghadapi kematian akan berbeda dengan orang yang mati tanpa memiliki bekal apapun. Maka hari ini kita akan membahas apa saja yang termasuk tanda keimanan pada diri mayit, dan kita tahu bahwa setiap dari diri kita pasti akan mati. Namun cara kematiannya bisa jadi berbeda. Bagaimana seseorang menutup matanya, ada yang su'ul khatimah, ada yang husnul khatimah, semua tergantung amal kehidupannya masing-masing. Artinya pilihan kematian itu cuma dua.
Kalau nggak husnul ya su'ul, kalau nggak baik ya buruk. Tidak ada kok orang gimana sih kematiannya, yo agak-agak husnul khotimah sih, itu nggak ada kalimat agak-agak baik atau agak-agak buruk, itu nggak ada. Pilihannya hanya dua. Maka tinggal kita mau memilih yang husnul atau su'ul. Jadi hari ini insya Allah kita akan bahas, kita pingin menjadi seseorang yang Allah wafatkan dalam keadaan terbaik. Maka apa saja tanda-tanda keimanan yang ada dalam diri mayit, sehingga orang itu kalau ada tanda-tanda seperti itu, oh ini tandanya orang ini matinya dalam keadaan husnul khotimah. Atau ada tanda-tanda yang memang nanti akan kita bahas, oh kalau orang matanya begini, oh kalau orang rona wajahnya begini, itu sebenarnya salah satu tanda bahwa dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sebelum mengawali kajian kita, saya ingin mengambil satu motivasi dari sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat. Kata beliau adalah, intasdukillaha yasduka. Kalau kamu jujur kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan apa yang menjadi keinginanmu. Tapi keinginan di sini adalah keinginan akhirat ya. Jadi sebenarnya kalau hari ini kita itu masih punya keinginan, masih punya cita-cita, atau punya satu satu target yang belum tercapai, maka coba kita mulai azamkan di dalam hati, kita niatkan ikhlas betul-betul kepada Allah. Kenapa kita punya cita-cita tersebut, dan sandarkan dulu kepada Allah, nanti Allah yang kemudian akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Bagaimana maksudnya? Maka hadis ini, asbabul wurudnya atau sebab keluarnya hadis ini adalah ketika saat itu ada seorang badui datang kepada ada seorang badui yang ikut berperang bersama dengan Rasulullah. Jadi badui itu kalau di dalam bahasa Arab namanya adalah A'rabi. Jadi kalau Arabi itu orang Arab, tapi kalau A'rabi itu orang suku primitif atau suku Badui, yang rata-rata kalau disebut A'rabi di dalam hadis, mereka orang-orang yang belum sampai ilmu agama kepada mereka masih ibaratnya masih kolot dengan pemikiran-pemikiran yang belum maju. Itu suku Badui pada zaman Rasulullah. Maka ada seorang Badui yang kemudian dia ikut berperang bersama dengan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah bersama para sahabat mengalami kemenangan, kemudian dibagilah harta ghanimah ataupun harta rampasan perang. Tiba-tiba pada saat pembagian harta tersebut, si badui ini tidak hadir. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, kalian cari si badui ini, berikan apa yang menjadi haknya. Kemudian para sahabat mencari rumah dari si badui ini, sampailah di hadapannya, kemudian diberikan ghanimah itu, dengan para sahabat mengatakan ini adalah bagian yang telah Allah berikan untukmu. Maka badui ini mengatakan, aku tidak mau menerima harta ini, karena bukan atas dasar ini aku berperang di jalan Allah. Kemudian para sahabat mengatakan, kalau kamu tidak mau untuk menerima harta ghanimah ini, ya kamu sampaikan kepada Rasul, karena memang kami hanya menyampaikan amanah dan kami harus menyampaikan ini karena Rasul yang memerintahkan kami. Maka kemudian badui ini datang menghadap Rasulullah dengan membawa ghanimah yang tadi sudah diberikan, diserahkan kepada Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, badui ini mengatakan, ma hada ya Rasul, ini apa ya Rasul? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, hada kismun qasamahullahu laka, ini adalah bagian yang sudah Allah berikan untukmu. Maka kemudian badui ini mengatakan, laisa ala hada ittaba'tuka ya Rasul, bukan karena ini aku mengikuti engkau ya Rasul. Lalu atas dasar apa engkau mengikuti aku berperang di jalan Allah? Niatanmu sesungguhnya itu apa? Maka kemudian badui ini mengatakan, demi Allah ya Rasul, aku itu ikut berperang di jalanmu karena aku ingin menjadi seorang mujahid, dan kelak ketika nanti aku mati di tangan musuh, aku tertebas panahnya musuh tepat di sini. Jadi dia menunjuk bagian lehernya, seraya mengatakan, tepat di sini ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, intasdukillaha yasduka. Kalau kamu jujur, kamu ikhlas, kamu benar dengan apa yang menjadi niatanmu, nanti Allah yang akan mengabulkan apa yang menjadi keinginanmu. Setelah itu kemudian si badui pulang, beberapa waktu berlalu, dan akhirnya Rasulullah pun kembali berperang bersama dengan melawan orang-orang kafir, dan badui ini pun juga ikut berperang bersama Rasul. Sampai akhirnya badui ini, banyak dari kaum muslimin yang tewas, di antaranya adalah si badui ini. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melihat bagaimana jasad si badui ini. Dan ternyata setelah ditemukan, si badui ini tepat tertebas panah musuh tepat di sini. Sebagaimana yang dia katakan di hadapan Rasul, tepat di sini ya Rasul, aku pengen mati tertebas panah musuh di sini.
Disitulah kemudian Rasul mengatakan, intasdukillaha yasduka. Kalau kamu jujur, kamu ikhlas dengan apa yang menjadi niatanmu, Allah yang akan membantu kalian untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kalian. Maka ketika kita punya keinginan mati dalam keadaan husnul khotimah, seperti misalkan kadang kita lihat ada orang-orang yang hidupnya di pedesaan, mungkin dia tidak pernah ikut kajian, mungkin belum dia menggunakan pakaian syar'i, tapi ada amalan yang betul-betul ikhlas sekali dia lakukan, yang kemudian dia berdoa dengan amalan itu memohon, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah, matikan aku dalam kondisi aku sedang sujud, aku sedang ngaji. Kadang kita lihat orang-orang yang mungkin bagi kita ilmu agamanya masih minim, tidak seperti kita, tapi Allah wafatkan mereka dalam keadaan sholat, dalam keadaan ngaji, dalam keadaan ibadah. Berarti ada amalan yang sudah Allah terima, dan semua Allah ganjar amal solihnya itu dengan kematian yang terbaik. Maka Rasul sampaikan, la tu'jabu bi amali ahadim minkum. Jangan sesekali kalian itu kagum dengan amal kebaikan seseorang, sampai apa? Sampai kita tahu bagaimana cara kematiannya. Karena Allah itu kalau menggaransi amal kebaikan seseorang sudah diterima semuanya sama Allah, Allah itu jadikan kematiannya yang baik. Tapi kalau kita melihat ada tanda-tanda su'ul khotimah pada diri seseorang, berarti amalan-amalan yang selama ini dilakukan itu tidak diterima oleh Allah. Wala'iyadzubillah. Maka kita hari ini membahas apa saja sebenarnya tanda-tanda iman pada diri orang yang mati. Maka Rasulullah bersabda dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah, al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin. Salah satu tanda kematian orang yang husnul khotimah itu adalah ketika meninggal ada keringat di pelipisnya. Jadi dahinya itu basah, tapi basahnya basah keringat. Itu salah satu tanda kematian husnul khotimah. Jadi kalau kita ngelihat ada mayit kok di sininya basah, udah dilap gitu ya. Jadi keringatnya adalah keringat yang tidak pernah kering. Jadi dilap gitu ya. Kemudian ada lagi, dilap lagi, ada lagi. Itu salah satu tandanya husnul khotimah. Kemudian diriwayatkan pula dari Salman Al-Farisi, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, perhatikan 3 hal pada seorang mayit ketika dia meninggal. Jadi beliau menyebutkan, Rasulullah menyebutkan ada 3 hal tanda yang bisa kita lihat dalam diri mayit kalau orang ini mati dalam keadaan husnul khotimah. 1, ketika pelipisnya berkeringat, ya, baik di sini maupun di dahi sini berkeringat. Yang kedua, apabila matanya berlinang. Jadi seperti ada air mata mungkin yang ngecembeng ataupun dia kayak menangis ya. Biasanya kalau nggak di ujung sini, dia di ujung sini. Jadi di area mata dia berlinang. Kemudian yang ketiga, lubang hidungnya mengembang. Jadi agak membesar hidungnya, bukan membesar yang bengkak ya, tapi mengembang. Maka ketiga tanda itu adalah tanda bahwa Allah mematikan dia dalam keadaan husnul khotimah. Maka di sini kita bisa perhatikan kematian husnul khotimah itu nggak bisa kemudian kita artinya kita buat-buat. Kita bisa merancang kematian husnul khotimah. Bagaimana caranya? Maka Allah lewat Rasulullah disebutkan seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ini yang harus kita pahami, bahwa kebiasaan kita itu akan memicu kita diwafatkan dalam kondisi tersebut. Maka pilih kebiasaan-kebiasaan yang hari ini mungkin bagi orang lain sepele, mungkin bagi kita terasa ringan, tapi kita ingin diwafatkan dalam kondisi tersebut. Bahkan kalau kemudian kita melihat kepada generasi salafus shalih ataupun generasi para ulama, para sahabat, mereka itu sampai mewajibkan apa yang sunnah bagi diri mereka, saking bagi mereka meninggalkan perkara yang sunnah itu termasuk kemaksiatan. Jadi kalau hari ini mungkin orang bermaksiat mikirnya, aku kan nggak maksiat, aku nggak zina, aku nggak minum khamr, aku nggak berjudi. Padahal kalau ulama dulu mengatakan nggak bermaksiat, mereka bilang bermaksiat itu bukan melakukan dosa, tapi bermaksiat versi mereka hanya karena mereka tidak tahajud, mereka lupa di tempat ini tidak beristighfar, mereka lupa untuk tidak membaca dzikir. Itu maksiat versi mereka. Maka sampai para sahabat saking berusahanya untuk membiasakan diri dengan melakukan amal solih, mereka itu bikin hukuman bagi diri mereka sendiri ketika mereka lalai dari kewajiban-kewajiban yang sebenarnya sunnah bagi mereka, tapi mereka mewajibkan bagi diri mereka sendiri. Contoh misalkan gini, ada seorang ulama yang beliau itu di belakang rumahnya membangun kuburan untuknya. Jadi kuburan yang beliau bangun itu ukuran kuburan sebagaimana umumnya 2 kali 1 meter.
Kemudian beliau membuat peraturan kalau sampai malam hari aku itu tidurnya terlalu nyenyak sehingga aku bangunnya itu baru adzan subuh berkumandang dan tidak melaksanakan sholat tahajud, maka hukumannya adalah malam itu atau malam besoknya aku tidak boleh tidur di atas kasur dan aku harus pindah untuk bisa tidur di atas kuburan, di dalam kubur, biar dia merasakan gimana coba rasanya kalau tidur di dalam kubur yang sempit, gelap, tidak ada cahaya, tidak ada udara, banyak hewan-hewan di dalam tanah. Coba rasakan bagaimana penderitaan di alam kubur sehari saja. Itulah rasanya bagaimana nanti kalau kita mati selamanya kita di dalam kubur. Maka ulama itu membuat peraturan untuk diri sendiri, padahal bagi orang lain sholat tahajud itu sunnah. Nah, boleh bagi kita mewajibkan apa yang sunnah. Yang tidak boleh adalah mengharamkan apa yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu yang tidak boleh ya. Jadi dalam perkara mewajibkan apa yang sunnah, misal begini, kisah terjadi pada Umar bin Khattab. Ketika saat itu Umar bin Khattab berjalan-jalan di kebun kurmanya, kemudian beliau mengagumi apa yang menjadi isinya, kemudian beliau takjub sambil mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah, bersyukur kebun kurmanya begitu lebatnya, berbuah dengan indahnya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya keluar dari kebun tersebut, sholat di masjid sudah selesai. Beliau bukan tidak sholat di masjid, tetapi ketinggalan sholat berjamaah. Maka kemudian beliau menyesal dan akhirnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gara-gara aku mengagumi kebunku, sekarang aku jadi ketinggalan sholat jamaah. Kalau gitu ya Rasul, mulai hari ini aku sedekahkan kebunku plus isi-isinya, kata Umar bin Khattab begitu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, jangan kau sedekahkan kebunnya plus isinya, tahan kebunmu tapi sedekahkan saja isinya. Itu kata Rasulullah. Artinya apa? Kalau saat itu Umar bin Khattab merasa bahwa kenikmatan dunia membuat dia jadi lalai untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya adalah sunnah, maka bisa nggak kita memberikan hukuman itu bagi diri kita sendiri demi supaya kita itu terbiasa melakukan amal kebaikan. Misal gini, kita lagi jalan-jalan mungkin ke pasar atau berburu diskonan, tiba-tiba kita nggak sadar karena di dalam mall misalkan nggak dengar adzan zuhur, tiba-tiba keluar dari mall atau ingat tuh, ya Allah kok udah jam 1, wah gara-gara berburu diskonan ini aku jadi kelewatan sholat duhurnya. Ya udah, sebagai hukuman semua barang yang aku beli hari ini tak sedekahin. Coba berani nggak kita kayak begitu? Jadi yang namanya amal solih, amal kebaikan itu ada 4 tahapannya. Yang pertama adalah tahapannya memaksakan diri. Jadi kalau tadi ya seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, bagaimana cara kita membiasakan kebaikan supaya kita diwafatkan dalam kondisi tersebut? Maka satu, memang hari ini harus kita paksakan dulu untuk melakukan kebaikan tersebut. Misalkan bagi orang lain sholat tahajud ataupun sholat witir, kita mungkin kalau sholat tahajud setiap hari masih belum mampu, ya udah dimulai dulu dari witir dulu. Witir minimal 1, minimal 3, tapi itu nggak boleh terlewat. Habis isya langsung mengerjakan sholat witir minimal 1 rakaat atau 3 rakaat lah, bismillah. Tapi itu tidak boleh ketinggalan. Ya, lagi mana terpaksa habis isya jane yo masih pengen udah sinetron kesukaannya misalkan sudah tayang misalkan ya. Kemudian nanti nek aku sholat aku ketinggalan ceritanya. Maka dalam masalah amal kebaikan, 1, paksakan dulu. Jangan terus ngerasa begini ya. Lah daripada aku sholat tahajud terpaksa, daripada aku sedekah terpaksa, daripada aku pakai jilbab terpaksa, lo ya nggak apa-apa, memang yang namanya kebaikan itu harus dipaksakan. Ya ibaratnya kalau boleh pinjem istilah agak vulgarnya tuh, lebih baik kita terpaksa masuk surga lah daripada ridho masuk neraka, kan gitu ya. Jadi hari ini kalau masih yang kita dalam taraf memaksakan diri dalam melakukan satu amal ibadah, nikmati saja dulu ritmenya, nikmati dulu saja keterpaksaannya. Dan Allah itu memberikan kita kesempatan untuk bisa merubah niat kita meskipun amal kita sudah selesai kita laksanakan. Misal gini, dulu pernah sebelum kita ngaji, kita memancing amal-amal ibadah dengan memancing kehidupan dunia dengan amal ibadah, misalkan ya. Pengen punya rumah, dipancing pakai sholawat misalkan, pengen punya iPhone dipuasain, misalkan aku puasa niatnya pengen dapat iPhone misalkan begitu. Maka hari ini sudah belajar ilmunya, maka boleh kok
Allah itu membuka kesempatan kita bertobat, kita beristighfar, ya Allah, kalau dulu ada amalan-amalanku yang mungkin salah, yang mungkin aku mengerjakannya tidak ikhlas, mungkin aku terpancing dengan pujian manusia, mungkin aku kepingin dunia, akhirnya aku gadaikan dengan amal ibadah. Hari ini aku menyadari kesalahan itu, ya Allah, aku rubah semua niatku untuk melakukan segala sesuatu ikhlas karenamu. Itu boleh, ya. Mana dalilnya? Maka nanti mengambil dalil dari Sayyidina Umar bin Khattab tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan seseorang itu ya atas apa yang diniatkan. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan niat hijrah sesuai dengan apa yang dia niatkan untuk Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi kalau kemudian niat hijrahnya hanya untuk pengen dunia, awi imra'atin yunkihuha, atau untuk wanita yang ingin dinikahi, kata Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya atas apa-apa yang dia niatkan hijrah kepadanya. Dalil ini, kalimat menarik yang terakhir Allah tidak sampaikan lewat Rasulullah, harusnya seperti di awal. Hijrah kepada Allah dan Rasul, dapatnya ya hijrah kepada Allah dan Rasul. Harusnya kalau niat hijrahnya untuk dunia dan wanita, dapatnya dunia dan wanita. Tapi kalimat terakhir tidak Allah menggunakan kata dunia dan wanita, tetapi ila ma hajara ilaih, atas apa yang dia niat hijrahkan kepadanya. Berarti kadang kita pernah salah niat di awal, tapi kemudian kita sadar, maka ketika kita merubah apa yang menjadi niatan kita, disitulah kemudian Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan, meskipun amal itu sudah berlalu. Maka dalam masalah melakukan amal solih, kalau hari ini daripada sedekah 1 juta terpaksa, mending 2.000 aku ikhlas. Loh, ya nggak apa-apa, 1 juta terpaksa dulu nggak apa-apa. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, insya Allah kita berdoa, kita minta sama Allah diikhlaskan apa yang sudah kita sedekahkan. Jadi tahapan yang pertama adalah tahapan memaksakan diri. Nanti kalau kita sudah maksain, lama-lama sudah tidak terpaksa lagi. Levelnya sudah naik ke tingkat yang kedua, yaitu level kebiasaan. Jadi kalau misalkan nih kita biasa sedekah subuh 2.000, pertama memaksakan diri, tapi lama-lama wes biasa kok, wes biasa. Sama tahajud lah, sholat witir atau sholat fajar, nanti lama-lama kita akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah level yang kedua kebiasaan, yang ketiga berubah akan menjadi kenikmatan. Oh iya ya Allah, rasanya tahajud itu ya nikmat banget ya. Orang ketinggalan tahajud sekali kok rasanya gelisah, ada yang kurang. Itu berarti kita sudah dalam taraf menikmati. Kita biasa sholat tepat waktu, adzan berkumandang kita langsung sholat. Begitu mungkin kita di perjalanan atau apa, mungkin 1 jam, misalkan jam 3 adzan asar, jam 4 kita belum sholat, pasti ada rasa gelisah. Aduh nggak tenang nih belum sholat, aduh ini. Karena memang kita sudah tarafnya adalah menikmati dari rutinitas kebiasaan amal soleh yang sudah kita ciptakan. Kemudian yang keempat, kalau sudah levelnya adalah kenikmatan, lama-lama kita akan merasa ini sebagai sebuah kebutuhan. Kita ngaji bukan lagi kita memaksakan diri, bukan lagi karena kita ikut program one day one juice misalkan, bukan lagi kita sedekah karena dipaksa, dan yang lain sedekah masuk aku rasa sedekah dewe, bukan lagi begitu. Tapi aku butuh amalan sedekahku, aku butuh ngajiku, aku butuh tahajudku, terus begitu ya. Jadi dimanapun teman-teman, sahabat-sahabat semua, di level mana dari amal solih yang hari ini kita lakukan, nikmati saja ritmenya sambil kita minta sama Allah dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Karena salah satu tanda amal solih kita diterima oleh Allah adalah ketika dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelahnya dan setelahnya. Ya. Jadi di sini ketika kita berbicara tentang husnul khotimah, bahwa orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, mulailah dari sekarang mencari kebiasaan baik tersebut. Maka ketika kemudian kita melihat ada tanda husnul khotimah pada diri seseorang, itu tandanya Allah sudah menerima amal ibadah yang sudah dia lakukan. Maka ulama itu mengatakan, boleh sih ketika kita berdoa itu minta dunia, boleh kita tuh minta apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi jangan lupa untuk minta 6 perkara yang kemudian para ulama mengatakan, 1, ketika kalian berdoa kepada Allah, jangan lupa untuk meminta surganya Allah terlebih dahulu. Yang kedua, meminta apa? Ini husnul khotimah.
Yang ketiga meminta apa? Minta diampuni dosanya. Yang keempat minta hidayah. Yang kelima minta istiqomah. Yang keenam terhindar dari fitnah yang akan merusak agama kita. Ya, 6 perkara ini jangan pernah absen untuk kita ucapkan sebelum kita minta dunia. Saya ulang, 1, minta surga. 2, minta husnul khotimah. Ketiga, minta diampuni dosa. Keempat, minta hidayah. Kelima, minta istiqomah. Keenam, minta dihindarkan dari fitnah yang mungkin akan merusak dari amal ibadah kita ataupun agama kita. Maka satu doa dari Abu Bakar As-Siddiq yang beliau selalu baca setiap hari, beliau mengatakan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Doa ini indah sekali ya, dan bisa kita praktekkan apa yang menjadi doa beliau. Beliau memulai kalimatnya dengan Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah yang paling akhir. Waj'al khaira a'mali khawatimahu. Dan jadikanlah sebaik-baik amalku adalah yang penutupnya. Waj'al khaira ayyamin yauma alqaka fihi. Dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari di mana aku bertemu denganmu. Ini doanya Abu Bakar dan mauquf, artinya berhenti di Abu Bakar ya hadis ini. Karena Abu Bakar kemudian beliau yang setiap hari senantiasa membaca doa ini, dan ini bisa kita praktekkan untuk salah satunya meminta kematian yang terbaik. Karena di dalam kalimat ini disebutkan jadikanlah sebaik-baik amal adalah yang paling akhir. Dan jadikanlah sebaik-baik umurku adalah yang paling akhir, sebaik-baik amalan adalah penutup, dan sebaik-baik hari adalah hari di mana aku bertemu denganmu. Maka tadi 3 tanda kematian orang husnul khotimah yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita ya. Artinya ketika ada orang-orang yang tidak mengalami salah satu dari 3 juga belum tentu dia matinya tidak dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi kalau ada orang-orang yang Allah tampakkan tanda itu dan kita lihat ya Allah dahinya berkeringat, yaitu tanda Allah ingin menampakkan bahwa orang ini betul-betul sudah diridhoi oleh Allah dalam kehidupannya. Saya jadi ingat kisah ya, mungkin kisah ini pernah saya ulas, tapi tidak apa-apa untuk sebagai ibroh bagi diri kita semuanya. Kisah seorang narapidana kelas kakap di bidang narkotika yang mungkin beberapa tahun yang lalu kita sempat mendengar namanya, Freddy Budiman ya. Freddy Budiman termasuk waktu itu saya menonton televisi, awal dia masuk penjara, dia termasuk narapidana yang kontroversial karena bukan hanya mampu untuk memasukkan PSK ke dalam penjara selnya dan bisa berzina dengan dia di dalam penjara tanpa ibaratnya sipirnya tahu, tapi diperbolehkan begitu. Dia bisa melakukan itu di dalam penjara, bahkan di dalam penjara dia masih bisa untuk memantau dan menggerakkan narkotika tingkatnya dunia. Itu Freddy Budiman. Ketika saya lihat di televisi tampangnya masih yang rambutnya disemir merah kuning hijau gitulah. Sampai akhirnya karena dia narkotika kelas kakap ya, dipindahkanlah ke Nusa Kambangan, dan kita tahu Nusa Kambangan memang tempat ibaratnya spesialisnya orang-orang jahat ya. Qadarullah, memang hidayah Allah itu mahal dan kita tidak pernah tahu Allah memberikan hidayah itu kepada siapa. Yahdillahu liman yasha kan gitu ya. Allah memberikan hidayah kepada siapapun orang yang Allah kehendaki. Ketika kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah dia hidayah, tapi kalau Allah nggak menghendaki, orang itu tidak akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana Rasulullah mendoakan pamannya, kemudian Allah di situ menegur, innaka la tahdi man ahbabta, kamu nggak bisa untuk memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinallah yahdi man yasha, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Qadarullah, perjalanan kehidupannya dimulai berubah ketika berada di Nusa Kambangan. Yang saya dengar beliau bertemu dengan salah satunya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, karena memang saat itu Ustadz Abu masih berada di dalam penjara di Nusa Kambangan. Qadarullah bertemu dan akhirnya berhijrah dan kemudian akhirnya berubah. Sampai di detik-detik terakhir saya melihat beritanya di TV, yang tadinya rambutnya sudah masih semiran merah kuning hijau, begitu kemudian di Nusa Kambangan berubah, itu sudah memakai gamis, kemudian kemana-mana membawa tasbih, sudah memakai peci. Bahkan saya melihat di dahinya sini sudah ada atharus sujud, karena dia sering sholat taubat kepada Allah sampai sini membekas tanda sujud di keningnya. Tidak pernah lepas tasbih dari tangannya dan selalu berzikir. Ketika di akhir
Karena dia inilah ya kalau orang baik gitu ya. Jadi kalau tadi waktu dia masih jahat, masih nakal, masih bisa mengendalikan narkotika dari balik penjara, kehidupan dia di penjara aman-aman saja. Maksudnya dia vonisnya mungkin berat, tetapi tidak sampai yang membuat dia mati gitu ya. Sampai akhirnya ketika dia berubah, nah yang namanya orang sudah berubah jadi baik, khawatirnya mungkin dia akan membongkar semua sindikat-sindikat narkotika di Indonesia, atau ada orang-orang yang akhirnya mungkin akan dia bongkar kejahatannya. Akhirnya orang ini harus mati. Jadi saat itu sudah jatuh vonis hukuman mati kepada Freddy Budiman. Coba kalau kita jadi Freddy misalkan ya, kalau kita tahu kapan kematian kita, apa yang kita lakukan? Mesti kita memperbanyak ibadah kan. Oh, jadwal kematianku sudah ditentukan. Hari ini tanggal sekian, jam sekian. Itu kan berarti kita prepare-nya untuk menghadapi kematian itu semakin kenceng kan, karena tahu kita sebentar lagi mati. Itu pula yang dilakukan Freddy. Maka ketika dia ditanya apa keinginan terakhirnya sebelum dia nanti ditembak mati, dia bilang, saya hanya pingin anak saya menjadi seorang hafidz Quran. Itu keinginan terakhirnya. Dan saya melihat TV itu nangis ya. Maksudnya ya Allah, kehidupan seseorang tuh kita nggak akan pernah tahu gitu loh bagaimana akhirnya. Dari orang yang sejahat itu, dari orang yang sebanyak itu dosanya di mata Allah, tapi kemudian Allah tuntun dia untuk mengenal Islam dengan kematian yang indah. Sampai akhirnya jadwal eksekusi pun tiba. Kan kalau di Indonesia itu kan eksekusinya ditembak mati ya, jadi dibawa ke pantai, kemudian suruh menghadap ke belakang, kemudian dengan mata ditutup, kemudian kalau nggak salah tangan juga diborgol atau ya, jadi dia suruh menghadap ke pantai, suruh jalan ke laut, baru kemudian ditembak dari belakang, dan tembakannya itu harus tepat di jantungnya supaya memang langsung mati seketika. Ketika kemudian eksekusi mati tiba dan akhirnya Freddy sudah meninggal dunia, Masya Allah, tanda mati syahid, tanda kematian husnul khotimah itu ada di diri dia. Orang yang melihat jenazahnya, membawa jenazahnya, menyaksikan betul ada keringat di pelipisnya di sini. Yang itu jelas tanda dari Rasulullah di dalam hadis bahwa kematian yang husnul khotimah. Dan ketika dimandikan jenazahnya bau harum sekali. Nah ini loh, saya jadi tertegun ya Allah. Kita tidak pernah menyangka kehidupan kita nanti seperti apa. Maka jangan pernah kita kagum dengan amal ibadah seseorang sebelum kita melihat bagaimana cara kematiannya. Jangan pula menjustifikasi orang ini, oh orang ini ahli neraka, orang ini begini, orang ini begitu, sampai kita tahu bagaimana cara kematiannya. Ya kalau boleh kita bilang enak ya Freddy ya, ibaratnya muda kayak raya, foya-foya gitu ya, mati masuk surga. Ya tapi itu pilihan yang pada akhirnya kita nggak pernah tahu apakah kita sama Allah tuh dikasih kemudahan, dikasih kesempatan untuk bisa mati husnul khotimah atau tidak gitu. Ya itu adalah salah satu kematian yang membuat kita iri ya. Nah itu salah satu contoh saja kisah dan itu nyata gitu ya di hadapan kita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita, ayolah mencari amalan-amalan terbaik. Kemudian Rasulullah juga bersabda di dalam hadis ini, ketika ada 3 atau salah satu dari 3 tanda itu, yang pertama pelipisnya berkeringat, kedua matanya berlinang, yang ketiga lubang hidungnya mengembang, itu adalah rahmat dari Allah yang telah turun kepadanya. Nah sekarang kebalikannya, kemudian kalau ada orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu cirinya seperti apa? Maka apabila 1, dia mendengkur seperti onta muda yang dicekik, jadi suaranya kayak kayak onta yang dicekik, mungkin kayak mendengkur gitu ya. Kemudian yang kedua, padam rona mukanya, jadi warna mukanya itu berubah yang merah padam ataupun menggelap. Kemudian yang ketiga, berbuih kedua sudut mulutnya, jadi di sini atau di sini atau ya di sudut ya, di sudut mulutnya itu berbuih. Itu adalah salah satu atau ketiga tanda dari orang dimatikan dalam keadaan buruk, dan itu adalah adab dari Allah Ta'ala yang menimpa diri tersebut. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka kita berharap sama Allah untuk bisa dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, kita mendapatkan surganya Allah. Maka orang yang nanti masuk surga pun tingkatannya berbeda-beda. Jangan terus menyepelekan kalimat begini ya, udahlah kita itu jadi orang Islam, nggak apa-apa lah nanti masuk neraka dulu, yang penting kan ujung-ujungnya masuk surga. Jangan tertipu dengan kalimat seperti itu ya, karena orang yang masuk surga, ahlu tauhid masuk surga,
tingkatannya pun berbeda-beda. Ada yang masuk surga secepat kilat, ada yang masuk surganya dengan tertatih-tatih, ada yang masuk surganya harus nyemplung dulu di neraka pun ada. Memang semuanya orang yang mukmin akan masuk surga, tapi tentu kita pingin memilih gitu, bagaimana cara masuk kita surga itu bukan kemudian nyemplung dulu ke neraka. Karena hakikat pada saat kita mati dan pintu kematian itu ada di sakaratul maut ya. Setelah proses sakaratul maut sampai kemudian akhirnya seseorang mengalami kematian kemudian dikubur di alam barzakh, maka keadaan alam barzakh itu 3. Apa yang disebutkan? Maka disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang tinggal di alam barzakh atau ketika sudah dikubur ya, jasad yang di alam barzakh itu sebenarnya sudah masuk surga atau belum. Hari ini surga dan neraka itu belum dibuka. Lalu bagaimana orang-orang yang baik? Mereka tidak masuk surga terlebih dahulu, tetapi mereka dikubur, diberikan nikmat oleh Allah sebab amal soleh yang pernah mereka lakukan. Maka kondisi orang yang ada di alam kubur itu 3. Apakah mereka hidup atau mati? Disebutkan la hayah wala maut, tidak hidup dan tidak mati. Lalu bagaimana keadaannya? Keadaan yang pertama, keadaan orang kafir ya. Keadaan orang kafir ketika dia dikubur, dia akan ditanya oleh malaikat, siapa Robmu? Dia tidak bisa menjawab. Siapa nabimu, apa agamamu? Maka ketika dia tidak bisa menjawab, malaikat bukakan pintu surga, diperlihatkan pintu surga. Kemudian ditanya, apakah ini tempatmu? Kemudian dia sudah berbahagia, itu menjadi tempatnya. Kemudian ditutup oleh malaikat, tidak, ini akan menjadi tempatmu kalau kamu beriman. Tapi sayangnya kamu tidak beriman kepada Allah. Dibukakan pintu neraka, diperlihatkan kelak tempatnya di neraka seperti apa. Dan pada saat itulah adab kubur dimulai. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Pukul, himpit, terus begitu sampai hari kiamat tiba. Jadi dia mendapatkan adab kubur. Bahkan ketika nanti hari kiamat akan tiba, si mayit ini akan bilang, ya Allah, jangan kau bangkitkan hari kiamat, jangan kau bangkitkan hari kiamat. Karena mereka tahu bahwa ketika hari kiamat tiba, mereka masuknya ke neraka dan tahu sudah di mana letak mereka di neraka, dan itu jauh lebih dahsyat sisanya daripada siksa kubur. Ibaratnya yang dipukul himpit tanpa ada jeda saja, itu masih jauh lebih ringan daripada mereka masuk ke neraka. Ini bagi orang kafir. Yang kedua, bagi orang mukmin. Bagi orang mukmin sama dengan pertanyaannya. Kemudian ketika dibukakan pintu neraka, kemudian ditanya oleh para malaikat, apakah ini menjadi tempatmu? Tidak ya Allah, ini akan menjadi tempatmu kalau kamu tidak beriman. Tapi kamu adalah orang yang beriman, maka diperlihatkan tempatnya di surga. Maka ketika dia tahu tempatnya di surga, dia bilang sama Allah, ya Rabbi, mata aqimis sa'ah, kapan kau bangkitkan hari kiamat ya Allah, kapan kau bangkitkan hari kiamat? Karena senikmat-nikmatnya mereka dikubur, jadi antara jasad dengan ruh itu beda ya. Jadi yang dikubur itu memang jasad, tapi ruhnya orang beriman itu yang akan Allah berikan kenikmatan. Bahkan ruh orang beriman ini dia akan mampu untuk jadi misalkan nih ada orang yang meninggal, misalkan suami kita meninggal, kemudian tetangga kita ada yang meninggal. Kalau mereka sama-sama beriman, maka orang beriman, misalkan tetangganya ini meninggal terakhir daripada suami kita itu bisa bertanya kepada tetangga kita tentang bagaimana keadaan istri dan anak-anaknya di dunia. Gimana keadaan istriku sekarang? Anakku sekarang piye? Itu bisa. Jadi mereka bisa saling mengabarkan kehidupan dunia dengan orang yang baru saja meninggal. Tapi untuk kembali ke kehidupan dunia, mereka sudah tidak bisa. Maka orang mukmin ini ruhnya diberikan kenikmatan oleh Allah, bahkan mereka itu bisa saling bercengkrama, mereka bisa saling mengunjungi satu sama lain. Mungkin ya ibaratnya kayak kita dunia yang bisa, ayo kita ke sana, kita mengunjungi ustadz ini, itu bisa. Tapi hanya orang-orang yang beriman saja. Dan jangan dibayangkan, jangan disamakan antara kehidupan kita dengan kehidupan barzakh ya. Jadi kalau kemudian kita itu masih pola pikirnya sama dengan pola pikir dunia, misalkan ini bapak sama ibu itu cinta mati, misalnya sehidup semati, tapi kok bapak meninggalnya di Arab misalkan, ibu di Klaten misalkan, biar ketemu dah bapak kita terbangkan aja dari Mekah ke sini, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Karena sabda Rasulullah, seseorang itu yang paling baik dikuburkan di tempat mana dia meninggal, yang paling afdol begitu. Jadi misalkan kita meninggal di sini, ya lebih baik
dikuburkan di sini. Walaupun kalau misalkan kita melihat ada manfaat ataupun madharat yang lebih besar, boleh kita memindahkan gitu ya. Misalkan ada orang yang meninggal di Jakarta susah, mau cari kuburan harus bayar mahal, harus diperpanjang lagi, belum lagi nanti begini-begini. Kita merasa yaudah dikubur di desa aja misalkan lebih mudah, nggak apa-apa, boleh kalau ada kemaslahatan di balik itu. Tapi selama tidak ada masalah, tidak perlu kita terbangkan dari sana kemudian ke sini, itu tidak perlu. Karena hakikatnya kalau kemudian kita pengennya biar nanti bapak sama ibu ketemu, itu nggak perlu disatukan pun pasti mereka ketemu. Karena orang beriman dengan orang beriman itu mereka akan Allah satukan. Maka di bulan lalu kan sudah kita bahas ya, bagaimana ada ziarah kubur. Sebaiknya memang kuburan yang mukmin dengan mukmin itu jadi satu, supaya ketika kita datang ada adabnya, memberikan kepada mereka salam. Mereka pun akan menjawab salam kita. Adabnya adalah melepas sendal, ya, tidak memakai alas kaki ketika masuk area pekuburan. Kemudian adabnya berdoanya menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Jadi bukan begini ya, kuburannya di tengah, yang satu madhab sini, yang satu madhab sini. Bukan begitu adabnya, kiblatnya mana? Itu kita berdoanya menghadap ke situ. Meskipun kuburannya ada di belakang kita, tapi adabnya bukan menghadap kuburan. Toh kita berdoa minta sama Allah, maka menghadap kiblat. Nah, itu contoh bagaimana yang kemarin sudah kita bahas di pembahasan adab ziarah kubur ya. Tapi saya ingin teman-teman sahabat semuanya memahami bahwa kehidupan barzakh itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Karena keadaan manusia tadi ada 3. Ada yang kemudian kafir, kemudian ada yang mukmin yang Allah kasih nikmat. Ada tipikal yang 3 atau ada kelompok yang ketiga, dia mukmin tapi bermaksiat. Maka kalau masih punya dosa, dia punya kemaksiatan yang dia bawa sampai mati, maka bagaimana nasib dia? Maka sesekali dia itu diberikan nikmat oleh Allah, sesekali dia diadab kubur, sesekali dia dipukul himpit gitu ya, sesekali dia dikasih nikmat, sesekali diperlihatkan tempatnya di neraka, sesekali dibukakan pintu surga untuk melihat, loh besok kamu kalau di surga seperti ini. Nah, kapan itu sampai kapan itu berlangsung? Ya sampai nanti hari kiamat tiba. Jadi separuh-separuh, kadang nikmat, kadang adab, terus gitu, kadang dibuka pintu surga, kadang dibuka pintu neraka. Maka ketika nanti hari kiamat tiba, kemudian surga dan neraka telah dibuka, kalau orang ini ternyata masih punya dosa dan kemaksiatan yang belum tuntas dengan adab kubur, itu akan disempurnakan di neraka. Jadi adab di neraka itu menyempurnakan kekurangan dari dosa yang kita lakukan di dunia. Kalau di kubur itu kita udah disiksa, tapi belum selesai siksanya. Tapi kalau dirasa atau Allah tahu bahwa dosanya sedikit, dengan adab kubur saja ini sudah cukup untuk membersihkan dosanya, ya orang ini bisa masuk surga. Ya, makanya tadi semua orang masuk surga yang mukmin, iya, tapi proses masuk surganya itu yang berbeda-beda karena tingkatannya tidak sama. Ada yang harus nyemplung dulu di neraka berapa ribu tahun, ada yang langsung bledeng masuk surga, ada yang secepat kilat, ada yang sambil timi-timi, macam-macam. Maka kita minta sama Allah kalau bisa masuk surga tanpa hisab, ya Masya Allah itu luar biasa. Kemudian setelah kita memahami ya, ada orang-orang yang Allah berikan tanda kepada dia kematian yang husnul khotimah. Kenapa kok orang yang matinya husnul khotimah itu salah satu tandanya adalah di sini di pelipisnya berkeringat. Maka di sini disebutkan di dalam hadis yang sudah ditakhrij atau sudah ditafsirkan ya, sesungguhnya orang mukmin itu masih tersisa padanya beberapa kesalahannya, maka kesalahan-kesalahan itu dikurangi saat dia meninggal, maksudnya dibalas. Oleh karena itu pelipisnya berkeringat. Jadi kata sebagian ulama, pelipis yang berkeringat di dahi orang mukmin itu adalah disebabkan dia memiliki rasa malu kepada Allah karena dia masih membawa dosa dan kemaksiatan ketika menghadap Allah. Jadi rasa malu itu yang membekas. Bekasnya itu berupa apa? Berupa keringat yang nanti ketika dilap tidak bisa berakhir ya, tidak bisa habis. Jadi dilap ada lagi. Jadi rasa malu itulah yang kemudian menjadi tanda bahwa orang ini beriman kepada Allah. Ya, adapun orang kafir semua itu tidak dialami. Jadi orang kafir itu tidak ada yang memiliki tanda-tanda seperti itu. Sedangkan orang ahli tauhid yang mendapat siksa juga tidak mengalami pengalaman seperti tadi karena sibuk dengan siksaan yang menimpanya. Keringat. Nah, jadi ahli tauhid ada, ternyata ahli tauhid yang disiksa ada. Makanya tadi proses kehidupan orang masuk surga itu beraneka ragam. Ahli tauhid itu
dia akan masuk surga selama dia tidak melakukan kesyirikan, ya. Maka kalaupun ada orang yang tidak diberikan tanda-tanda seperti itu, bisa jadi karena memang dia sudah terlalu berat menahan siksaan itu, sehingga dia ibaratnya apa ya, rasa malunya itu sudah tidak bisa dia bawa karena sudah saking banyaknya. Kemudian ketiga tanda ini sebenarnya tidak mesti ketiga-tiganya ada, ataupun ada orang yang satu saja, seperti tadi Freddy Budiman hanya ada keringat misalkan yang ada di pelipisnya, itu bisa kita lihat. Ataupun ada orang yang cuma matanya berlinang. Waktu itu saya ngelihat bapak saya, Allah yarham, waktu saya melihat jenazahnya itu bapak seperti ada air mata yang ngecembeng di sini berlinang. Waktu itu saya belum paham ilmunya ya, saya cuma bilang, ya Allah bapak nangis gitu. Bahwa ternyata di dalam hadis ini itu adalah salah satu tanda kematian yang husnul khotimah. Kemudian kita tidak bisa mengklaim orang kok cuma satu tandanya, kok nggak tiga, karena bisa jadi satu saja atau tiga-tiganya ada, ya. Kemudian kita bahas bagaimana keluarnya nyawa orang mukmin. Abu Nuaim telah mentakhrij sebuah hadis dari Al-A'mash, Rasulullah bersabda, "Inna nafsal mu'min takhruju rashhan." Sesungguhnya nyawa orang mukmin itu keluar seperti keringat. Wa inna nafsal kafir tusallu kama tusallu nafsul himar. Dan nyawa orang kafir itu dihunus seperti dihunusnya nyawa keledai. Jadi kalau kita boleh bahasakan bagaimana cara kematian atau rasa sakaratul maut, perbedaannya antara orang mukmin dengan orang kafir, bahwa orang mukmin itu ketika dia mengalami proses sakaratul maut, bagaimana nyawa itu keluar dari tubuhnya, maka itu rasanya seperti keluarnya keringat. Tapi bagi orang yang kafir, rasanya itu seperti dihunusnya nyawa keledai. Dan itu sakit luar biasa. Tapi kok kadang kita nggak ngelihat ya, ada orang kafir yang matinya kesakitan. Pandangan mata kita seringkali menipu. Padahal kita sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa orang mukmin dengan orang kafir dalam pencabutan nyawanya itu dibedakan oleh Allah. Kadang kita ngelihat, ya Allah, ke orang mukmin kayaknya ngerasa kesakitan. Padahal sebenarnya orang kafir jauh lebih sakit daripada itu. Maka kemudian di sini disebutkan, wa innal mu'min la ya'malul khati'ah fayushaddadu 'alaihi 'indal maut liyukaffira biha anhu. Dan sesungguhnya orang mukmin itu pernah melakukan kesalahan sehingga diberatkan ketika meninggal dunia untuk menghapus kesalahannya. Jadi kalau kita ngelihat, ya Allah, beratnya sakaratul maut, dan sakaratul maut itu kan memang luar biasa dahsyat ya. Sampai Rasulullah pun mengalami kesakitan. Jadi Rasul sakaratul maut, iya Rasul sakaratul maut. Bahkan Rasulullah itu dijadikan oleh Allah sakitnya itu 2 kali lipat dibandingkan sakit manusia biasa. Ibaratnya kalau kita demam biasa itu 40 derajat, Rasul itu 80 derajat karena 2 kali lipat sakitnya. Sakaratul maut pun juga begitu. Bahkan sampai Rasulullah ketika merasakan sakaratul maut, ini kalau nanti diterangkan dalam hadis ya, Rasulullah sampai meminta kepada Aisyah sebuah wadah yang berisi air, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam air tersebut dan mengusapkan wajahnya dengan mengatakan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Itu kata Rasul ya. Jadi saya belum mendengar hadisnya yang menjelaskan kalau Rasulullah ketika meninggal mengucapkan ummati, 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 itu saya belum menemukan hadisnya. Tapi yang jelas di dalam hadis bahwa Rasulullah mengambil wadah minta diambilkan air dalam bejana, kemudian mengambil air dengan wajahnya beliau usapkan, kemudian mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat, sesungguhnya kematian itu diiringi sakaratul maut. Kemudian beliau menunjuk tangannya menuju ke atas, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, kepada zat yang maha agung, kepada rafiqul a'la, itu adalah sebutan untuk Allah, kepada Allah, kepada Allah. Itu akhir hidup Rasulullah dan merasakan sakit luar biasa berat. Bahkan sampai Aisyah mengatakan Rasulullah meninggal dan sesungguhnya beliau benar, aku melihat betapa beratnya kematian yang dialami Rasulullah. Itu Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah saja mengalami sakaratul maut dan itu berat bagi beliau, apalagi kita manusia biasa. Maka kalau ada seorang mukmin yang matinya itu berat, kenapa gitu ya? Hakikatnya seorang mukmin yang berat ketika mengalami kematian karena dia mempunyai dosa dan kemaksiatan. Ketika kemudian dia mengalami sakit itu, Allah akan hapuskan dosanya. Jadi sakaratul maut yang berat itu hakikatnya akan mampu untuk menggugurkan dosa-dosa dia. Tapi kalau ada orang kafir yang matinya mungkin biasa aja, ataupun tidur tiba-tiba mati, dibangunin nggak bangun-bangun, berarti kan dia nggak merasakan sakit. Terus
Gimana gitu ya perbedaannya antara masa orang kafir gampang, orang mukmin berat, maka orang mukmin kenapa ada yang diberatkan oleh Allah hakikatnya untuk menggugurkan dosa-dosanya, sedangkan orang kafir kenapa ada yang matinya mudah dan seakan-akan tidak sakit karena mereka pernah memiliki kebaikan dan kebaikan itulah yang dibalas oleh Allah dengan dimudahkannya dia pada saat meninggal dunia. Tapi kita harus ingat bahwa Allah memberikan balasan kebaikan bagi orang kafir itu hanya sebatas udah ketika meninggal dimudahkan karena dia pernah berbuat baik, tapi balasan setelah kematian itu nggak ada. Jadi ibaratnya udah dihabiskan sama Allah ganjaran kebaikan itu pada saat sakaratul maut. Makanya kalau kadang kita ngelihat ya ada orang udahlah nggak usah seperti yang baru-baru saja terjadi kan, perkataan salah satu petinggi besar ya, udahlah jadi orang itu jangan terlalu fanatik terhadap agama. Ini kan baru saja terjadi ya. Jangan terlalu fanatik lah terhadap agama. Wong agama itu di mata Tuhan semuanya bener kok gitu ya. Yang penting itu kita jadi orang baik. Misalkan dulu ada kayak Bunda Teresa misalkan yang ada di India, atau Mahatma Gandhi yang punya apa namanya filosofi ahimsa gitu ya, anti kekerasan misalkan. Oke, bagi sebagian orang dia adalah seorang superhero, seorang pejuang ya, anti kekerasan, pecinta rakyat miskin, kemudian apa namanya pecinta masyarakat yang dia dikucilkan karena penyakit kusta. Kemudian dia mengatakan yang penting kita hidup di dunia itu jadi orang baik aja lah. Kemudian kayak Bunda Teresa itu matinya tenang banget, matinya itu baik banget. Bisa jadi gitu loh. Karena dia melakukan kebaikan banyak di dunia, Allah ganjar kebaikannya itu. Tapi diganjarnya hanya di dunia saja. Caranya seperti apa? Dimudahkan dia dalam kematiannya, tapi tidak diganjar di akhirat. Karena kalau berbicara tentang manusia dan balasan, itu ada orang yang ketika dia melakukan amal ibadah, ada yang dibalasnya di dunia saja, ada yang di dunia plus di akhirat, ada yang di akhirat saja gitu ya. Ada yang nggak dibalas di dunia, nggak dibalas di akhirat. Jadi manusia dalam balasan itu 4. Ada orang yang ketika berbuat baik nggak dibalas di dunia. Ya Allah, aku udah sedekah, aku udah sholat, aku sudah tahajud, tapi kok ya masalahku nggak selesai-selesai. Tapi kok ya ada aja masalah, kok ya ada aja begini. Karena bisa jadi Allah menginginkan untuk pembalasan itu nanti di akhirat saja. Berarti dunia kita nggak dikasih. Dan balasan di akhirat itu lebih besar ya daripada balasan di dunia. Makanya para sahabat itu ketika mereka tidak diuji oleh Allah, nangis mereka. Mereka bilang apa? Ya Allah, kok hidupku tuh enak banget. Jangan-jangan ini adalah balasan yang Allah segerakan di dunia. Sehingga kalau amal ibadah yang selama ini mereka lakukan diterima oleh Allah, dan itu dibalasnya berupa dilapangkan rezeki, disehatkan badan, diluangkan waktu, kesempatan, anak-anaknya jadi anak-anak yang menggembirakan, suaminya setia misalkan. Lalu kita nanti kalau semua balasan itu sudah Allah berikan di dunia, sisa buat kita di akhirat apa? Nangis para sahabat itu. Kalau hari ini kan enggak, kita itu kalau misalkan ada masalah nangis, ya justru orang-orang yang faham ilmunya ketika dikasih musibah, dikasih ujian tuh seneng. Berarti ada sarana untuk menggugur dosa, ada pahala-pahala yang akan kita harapkan untuk dibalas oleh Allah di akhirat. Jadi tipikal orang yang pertama ada orang yang beribadah di dunia tapi dibalasnya di akhirat. Contoh siapa? Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu nggak dibalas di dunia. Apa yang beliau sedekahkan di jalan Allah, memerdekakan budak ini nggak dibalas sama Allah di dunia. Makanya kan Abu Bakar As-Siddiq bukan termasuk sahabat yang kaya kan. Yang kita tahu sahabat yang kaya kan Utsman bin Affan, atau yang paling kaya itu kan Abdurrahman bin Auf. Maka Abu Bakar tidak termasuk itu, padahal amalnya banyak. Kenapa ketika Rasulullah bilang afdalus sahabah Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu semua amalan yang tidak dilakukan sahabat dari kewajiban dan sunnah, ibaratnya wajib mereka melakukan, dari sunnah semua itu sudah dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Coba kita lihat ya bagaimana ketika Rasulullah pada saat subuh kan bertanya kepada para sahabat, siapa yang diantara kalian tadi malam sholat malam? Berdiri semuanya. Saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah bersedekah? Berdiri. Saya ya Rasulullah. Banyak. Abu Bakar tetap berdiri. Kemudian siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang yang sakit? Semua nggak ada yang berdiri. Wong itu subuh-subuh, siapa coba yang mengunjungi orang sakit subuh-subuh? Udahan. Semua sahabat duduk, nggak ada yang ngangkat tangan. Satu-satunya yang ngangkat
tangan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saya ya Rasulullah. Coba, semua amalan yang ditanya sama Rasul, siapa yang begini itu Abu Bakar ada semua. Bahkan para sahabat tidak melakukan, Abu Bakar pun melakukan. Tapi Allah membalas kebaikan Abu Bakar tidak di dunia, karena Allah berikan itu di akhirat. Tipikal manusia dalam balasan yang pertama. Yang kedua, ada orang yang dibalas di dunia saja, tapi di akhiratnya nggak dapet. Kayak siapa? Ya kayak orang-orang yang menggadaikan amal ibadahnya, ya mau interview pekerjaan, sholawatan, misalkan, oh iya ternyata interviewnya berhasil, dia lolos misalkan, maka dia dibalas tuh, sholawatannya dibalas sama Allah di dunia, tapi di akhirat dibalas ya enggak lah, orang dia niatnya dapet itu. Ada yang pengen apa ya, pengen rumah, pengen mobil, disolawatin, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat mobilnya, dapat rumahnya, dapat iPhone-nya, dapat. Tapi balasannya cuma dunia aja, akhiratnya tidak Allah berikan. Tipikal yang kedua. Ada yang kemudian Allah balas di dunia dan akhirat. Nah ini yang enak ya. Kita sedekah 1 juta, ternyata Allah ganti 10 juta misalkan. Rizkun min haitsu la yahtasib, atau rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi ketika di dunia dia dapat 10 juta, Allah tidak hilangkan kebaikan dia di akhirat pun dia masih dapat pahalanya. Ini dibalas di dunia dan akhirat. Ada tipikal yang keempat, nggak dibalas di dunia, nggak dibalas di akhirat. Nah inilah yang seburuk-buruknya orang gitu ya. Dia mungkin niatnya pengen dunia, atau orang kafir misalkan dia melakukan kebaikan, dibales udah utang buat sedekah misalkan, ternyata utangnya nggak lunas, sedekahnya juga nggak dibales berlipat ganda, di akhirat pun dia tidak mendapatkan pahala apapun. Nah maka kalau nanti kita melihat bagaimana tata cara kematian seseorang, ya Allah mesake lo mati neki apot banget, bisa jadi diberatkan oleh Allah karena dosa yang dia lakukan, dan dengan sebab kematian yang berat itu justru Allah sudah hapuskan dosanya. Ada orang yang kita lihat dimudahkan kematiannya padahal dia bukan orang yang beriman. Berarti itu adalah salah satu tanda bahwa orang itu dibalas kebaikannya di dunia tapi tidak di akhirat ya. Kemudian nanti akan kita bahas apa yang dialami manusia saat nyawa dicabut. Maka proses seseorang sampai menuju kematian adalah dengan sakaratul maut. Jadi orang mau menuju ke Allah itu pintu besarnya adalah mati. Pintu kecilnya itu sakaratul maut. Sakarat itu apa? Sakarat itu adalah sakit yang berlapis-lapis. Ibaratnya ketika seseorang itu kayak kita ngelihat ada orang yang ketarik ataupun syarafnya kejepit aja, itu dia bisa teriak sakit luar biasa. Bagaimana sakaratul maut itu bukan satu syaraf kejepit, tapi ribuan syaraf dimatikan secara bersamaan. Itu sakarat. Maka dalam proses sakaratul maut adalah proses yang kita sebut sebagai sebuah keniscayaan, karena tidak ada orang yang tidak mengalami sakaratul maut. Hanya saja terkadang kita tidak melihat sakaratul maut itu di setiap orang. Misalkan nih, terus kalau ada orang yang meninggal dunia pada saat kecelakaan langsung ketabrak truk langsung meninggal dunia, apa dia sakaratul maut? Iya, dia tetap sakaratul maut. Cuman kita tidak melihat dan tidak tahu bagaimana tata cara sakaratul mautnya ya. Jadi nanti insya Allah akan kita bahas tentang apa yang dialami manusia saat nyawanya dicabut, bagaimana proses sakaratul maut, kemudian berat proses ini sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin, ya Allah mudahkan kami dalam proses sakaratul maut. Dan Rasul itu ketika dikasih ujian sama Allah, beliau tuh nggak pernah minta diringankan. Ketika Rasul dicemooh, Rasulullah dilempari. Ketika Rasul banyak ujiannya, ketika berdakwah, apa Rasul bilang ya Allah ringankan ujianku? Enggak. Tapi ketika sakaratul maut ini berat, Rasul satu-satunya minta diringankan itu pada saat proses sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut ya. Maka insya Allah di bulan depan akan kita bahas bagaimana proses sakaratul maut itu, kemudian bagaimana Rasulullah meninggalnya, termasuk bagi orang yang beriman, sakaratul maut itu seperti apa, apakah rasanya ada yang enak, apakah semua orang rasa sakaratul maut sama. Jadi satu-satunya orang yang tidak mengalami proses sakaratul maut sakit itu hanyalah orang yang berjihad fisabilillah. Disebutkan mereka hanya seperti digigit semut saja rasanya, dan kenikmatan yang luar biasa itu adalah ketika orang mati dalam keadaan mati syahid. Tapi selain daripada orang yang berjihad fisabilillah, orang yang mengalami sakaratul maut itu berat, bahkan sampai
Nabi Ibrahim menjawab, bagaimana rasa sakaratul maut? Bagaikan batang besi pemanggang daging yang dipanaskan lalu dimasukkan ke dalam wol yang basah lalu ditarik. Itu Nabi Ibrahim merasakan sakaratul maut itu sampai seperti itu rasanya. Padahal Allah mengatakan, wahai Ibrahim, sungguh sebenarnya kami itu telah meringankan beban sakaratul maut itu untukmu. Tapi beliau masih merasakan sakit luar biasa ya. Jadi bagaimana nanti proses sakaratul maut yang insya Allah akan kita bahas di bulan depan ya. Sampai sini sahabat, apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan terus kita berusaha untuk memperbaiki diri, melakukan amal-amal solih yang nantinya akan bisa menjadi kebiasaan kita sehingga nanti Allah wafatkan kita dengan kebiasaan yang baik dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Udah ada pertanyaan yang masuk. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bismillah Ustazah izin bertanya, kalau suka melihat status WA teman apa termasuk ghibah dan perbuatan maksiat? Tidak ya, insya Allah status WA itu kan yang namanya status WA itu dibagikan ya. Kecuali kalau misalkan memang dia punya rahasia terus kita kepoin rahasianya, nah itu yang tidak diperkenankan. Jadi selama dia memang sudah men-share, kalau di status kan berarti dia berkenan untuk segala sesuatu yang ada pada diri dia diketahui oleh orang lain gitu kan. Maka boleh kita melihat status WA, tetapi kalau kemudian menjadi ghibah bisa jadi. Kalau kemudian status itu hanya sebagai pengetahuan bagi diri kita sendiri, oh orang ini lagi begini toh, oh itu sudah cukup berhenti di kita. Tapi kalau kemudian kita ngomong, lah iya toh, dia ini jari loro yo, padahal statusnya WA kait dia dolan loh, misalkan gitu ya. Nah itu malah akan menjadi ghibah. Jadi status WA bisa berubah menjadi ghibah, bisa juga tidak gitu ya, bisa jadi perbuatan maksiat, bisa juga jadi perbuatan yang baik. Semua tergantung kita bagaimana mengolahnya, bagaimana menerimanya, bagaimana mengamalkannya. Ya ibaratnya segala sesuatu dalam kehidupan seperti dua mata pisau lah. Kayak orang punya pisau, dibuat masak, ngasih sedekah ke orang akan dapat pahala, buat bunuh ya jadi dosa. Sama ketika kita melihat status orang, oh hari ini ada kajian gitu kan, ya kita bisa jadi kemudian mendapatkan manfaat pahalanya ketika kita misalkan dari status WA-nya kita share, ini loh ada kajian yuk ikut, kita dapat aliran pahala dari orang yang ikut kajian karena kita men-share kan gitu. Tapi ya sekali lagi dalam masalah status WA itu ranah pribadi masing-masing orang ya. Pribadi seseorang apakah dia ikhlas, ria atau pengen dilihat orang itu sudah bukan ranah kita. Yang tahu apa yang menjadi niatannya hanyalah diri dan juga Allah. Jadi kalau kita sebagai orang yang melihat status WA orang, bersihkan hati gitu loh maksudnya, bersihkan hati. Oh mungkin dia memang syiar, oh mungkin dia memang pengen ngingetin orang untuk melakukan kebaikan. Tapi bagi kita yang merasa kan ada orang-orang tipikal misalkan yang geeran misalkan gitu ya. Kalau kita sadar diri bahwa aku tuh dipuji dikit sudah kembang kempis hidungnya misalkan, atau sudah langsung besar kepalanya, ya hal-hal seperti itu ya lebih baik kita sembunyikan gitu loh. Khawatirnya malah amal itu menjadi riya bagi diri kita. Jadi ya semua tergantung masing-masing pribadi, dan ketika kita melihat orang lain jangan menggunakan kacamata yang sama dengan kacamata yang dia pakai. Kacamata saya sama kacamata panjenengan berbeda. Saya misalkan -3,5, jenengan -5, ya ngelihatnya ya beda gitu kan. Jadi jangan melihat dari satu sisi yang sama saja. Yang kedua, Ustazah izin bertanya, bolehkah kalau kita mengalami musibah, bolehkah kita berpikir dosa apa yang sudah saya lakukan sehingga terjadi musibah ini? Misal kehilangan uang, mungkin karena telat sedekah. Iya, boleh ya. Bahkan itu menjadi sebuah kebaikan ketika kita dikasih musibah oleh Allah, dijadikan sebagai sarana untuk bermuhasabah ya. Karena memang Allah kan sebutkan ya di dalam Al-Quran, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di laut dan di bumi itu adalah karena ulah tangan manusia. Berarti ibaratnya kalau kita pikir yang besar-besar kayak gunung meletus, banjir, gempa, itu hakikatnya ada kesalahan yang dilakukan manusia sehingga cara Allah memberi peringatannya dengan seperti itu. Maka ketika ada sesuatu yang menimpa diri kita, hakikatnya memang suruh kita balik gitu loh. Allah itu memang terkadang ngasih cara untuk kita balik itu kadang caranya nggak enak. Ada orang misalkan nih, dia bermaksiat melenceng dikit, kemudian ada teman yang negur, kamu tuh jangan kayak gitu, nggak boleh loh. Kita ditegur dengan kata-kata yang bagus bisa, oh ya sudah. Kalau Allah tidak sampai menurunkan adabnya misalkan. Tapi ada orang ini dikasih nasihat nggak mau dengar,
dikasih peringatan nggak mau tahu, ya udah diadab aja gitu. Maka terkadang cara Allah untuk memberikan kepada peringatan itu ada yang nggak enak. Mungkin kita kurang sedekah, sama Allah caranya biar kita sedekah, ya udah ditipu sama orang langsung 10 juta misalkan. Kita akhirnya kan, ya Allah, apa aku kurang sedekah ya, apa aku pernah hitung-hitungan ya, apa aku pernah begini. Nah, itu menjadi sarana untuk kita bermuhasabah. Jadi boleh bahkan disunahkan, artinya memang semua tujuan dari musibah yang terjadi adalah membuat kita untuk kembali kepada Allah. Kemudian, Ustazah, kalau berbuat amal kebaikan sepertinya tidak terpaksa, tapi selalu diupdate di status, itu bagaimana ya? Mungkin kalimatnya tidak terlalu menunjukkan kalau kita sedang beribadah, tapi ada sedikit kalimat yang orang jadi tahu kita lagi beribadah. Itu kembali ya, semua tergantung pada diri masing-masing. Sebenarnya boleh kita men-share apa yang menjadi amal ibadah kita selama itu bisa memotivasi orang lain dan juga bisa menjadi syiar. Tapi ingat bahwa setan itu, kata Rasulullah, inna syaitana yajri majrad dam, bahwa setan itu mengalir seiring dengan aliran darah manusia. Yang tadinya kita ikhlas, begitu kemudian ada, rajinnya jam segini udah pengajian misalkan, langsung oh iya dong aku ngaji, emangnya situ, kayak gitu. Jadi kita memang awalnya niatnya baik, tapi setan itu ya caranya smooth banget atau halus banget. Yang tadinya kita ikhlas digagalkan keikhlasannya, itu memang strateginya setan gitu. Makanya di dalam tafsir surat An-Nas itu kan ketika Rasulullah bersama dengan Sofiyah, salah satu istrinya, Rasulullah mengantar istrinya pulang pada saat iktikaf di malam hari. Kemudian para sahabat ngelihat Rasul kemudian buru-buru pergi, kan dicegah sama Rasul. Kemudian Rasul bertanya, ala rislukuma, kenapa kok kalian berdua buru-buru pergi? Ini tuh Sofiyah istriku. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nggak mungkin lah kita tuh berpikiran yang enggak kalau engkau berjalan dengan wanita lain. Kami tahu kalau engkau berjalan dengan wanita itu pasti salah satu dari istri-istrimu. Maka kemudian Rasul mengatakan bahwa setan mengalir seiring dengan aliran darah manusia. Bisa jadi kita yang awalnya itu husnudon, kemudian setan bisikin zet, langsung jadi suudon. Nah itu loh strateginya di situ yang bisa merubah. Yang tadinya ikhlas, udahlah ini buat syiar, tiba-tiba ada yang ini, oh iya ya aku kibeknen yo rajin yo, aku kibeknen, nah gitu loh. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang untuk dia kok status update status terus sih gitu, riak nih, kita nggak bisa bilang dia riak karena perkara hati itu cuma dia sama Allah aja yang tahu. Tapi kembali bahwa kalau itu pribadi diri kita, ya sebaiknya dalam masalah amal ibadah itu inklusif, kita tuh tertutup ya. Tapi kalau dalam bermuamalah, sosialisasi, kita tuh eksklusif, maksudnya siapapun kita bersosialisasi dengan siapapun. Tapi kalau dalam masalah ibadah, nih bisa, udah kita aja yang tahu gitu loh. Bahkan banyak kan kisah-kisah yang pernah saya sampaikan ya, bagaimana ada seorang suami yang menyembunyikan puasa sunnah dari istrinya sampai 40 tahun, bagaimana ada ulama yang membaca Al-Quran, begitu ada yang lewat kemudian langsung dia pura-pura tidur. Saking apa? Saking dia ngejaga hati biar ketika dia melakukan kebaikan, orang ngelihat itu dia nggak terus langsung jadi sombong, nggak terus, oh iya aku tadi pas ngaji ada yang lewat, oh berarti dia tahu nih aku lagi ngaji. Kalau hari ini kan misalkan nih orang ngaji kemudian ngantuk gitu ya, ketiduran. Nanti begitu ada orang lewat, wa inna, gitu misalkan ya, tiba-tiba langsung ngaji. Kalau sekarang tuh kebalik gitu ya. Jadi kalau dulu ngaji ada orang lewat, itu pura-pura tidur biar dikira nggak ngaji. Oh orang itu tidur toh, tak kira ngaji. Kalau sekarang orang ngaji ketiduran, ada orang lewat, langsung melanjutkan apa yang jadi ngajinya gitu. Ya wallahu a'lam bishawab, semua tergantung kepada hati masing-masing, tapi sebaiknya kita menjaga hati supaya terhindar dari perkara-perkara tersebut. Kemudian yang keempat, Ustazah, kalau husnul khotimah itu apa dia nggak punya dosa sama sekali, tidak mendapat adab kubur, langsung masuk surga? Ya, jadi husnul khotimah itu kan cara kematian yang baik. Berarti kalau ada orang yang diwafatkan dalam husnul khotimah, artinya Allah sudah menerima semua amal ibadah yang sudah dia lakukan. Kalau ternyata dia masih punya dosa, berarti ya dosanya sudah tidak banyak gitu ya. Nah, semua dosa yang sudah dia lakukan di dunia, maka akan diganti oleh Allah dengan adab di kubur. Kalau kemudian adab di kubur sudah habis, berarti nanti dia tinggal langsung bledeng masuk surga. Tapi kalau dirasa dia di adab kubur masih ada dosanya, maka nanti disempurnakan di neraka ya. Jadi bukan berarti yang husnul khotimah nggak punya dosa. Setiap orang memiliki dosa kan gitu ya. Rasulullah husnul khotimah, tapi Rasulullah juga berat dalam mengalami proses sakaratul mautnya. Tapi karena memang Rasulullah maksum, maka Rasulullah pun nanti ya langsung masuk surga tanpa hisab.
Tapi ada generasi sahabat-sahabat yang kemudian Rasulullah bersabda, kelak di antara umatku ada 70.000 golongan yang bisa masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan di antaranya mereka adalah satu yang tidak minta untuk diruqyah, dua yang tidak melakukan tatoyur atau menganggap sial sesuatu, yang ketiga tidak berobat dengan menggunakan besi panas. Kemudian kan ada Ukasyah yang kemudian berdiri, ya Rasulullah, kalau gitu doain aku dong biar bisa termasuk ke dalam golongan orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah jadikanlah Ukasyah termasuk ke bagian mereka, dan Ukasyah termasuk. Kemudian ada sahabat lagi yang berdiri, ya Rasul aku juga mau didoain seperti Ukasyah. Kemudian Rasul mengatakan, qad sabaqat ka Ukasyah, maaf kamu udah keduluan sama Ukasyah. Artinya apa? Rasulullah saja melihat bahwa level setiap sahabat itu berbeda-beda. Kalau Ukasyah dengan level kesolehannya seperti itu, wajar kalau kemudian bisa masuk surga tanpa hisab dan diiyakan oleh Rasulullah dengan didoakan. Tapi orang ini yang minta kedua, kata Rasulullah, walaupun Rasul tidak mengatakan ya, tapi sebenarnya beliau pengen ngasih tahu bahwa level kesolihanmu sama Ukasyah itu berbeda. Kalau Ukasyah bisa masuk surga tanpa hisab, lah nek dosamu banyak, ya kamu masih harus hisab, ya kamu masih harus masuk ke neraka dulu ataupun diadab kubur dulu gitu ya. Jadi tidak mesti orang yang husnul khotimah itu tidak punya dosa sama sekali. Kemudian yang kelima, berarti semua orang mukmin itu nanti mengalami adab kubur ya. Padahal kita sering berdoa terhindar dari adab kubur. Gimana cara memahaminya? Tadi ya ada 3 tadi. Kalau ada orang mukmin yang ibaratnya sudah Allah ampuni dosa-dosanya, mungkin dia bertobat sehingga dia mati sudah dalam keadaan tidak memiliki dosa, maka dia dapat kenikmatan. Tapi ada yang orang mukmin yang kedua, ya dia kadang tobat ya, kadang maksiat, tobat lagi, maksiat lagi. Nah, tipikal yang kedua ini yang kemudian oleh malaikat nanti kadang diadab, kadang dikasih nikmat. Ya kita berdoa supaya terhindar dari adab kubur karena kita tidak pengen mendapatkan adab kubur. Tapi tidak lantas setiap orang yang berdoa mesti dikabulkan kan gitu. Kalau dia ndonga tok tapi nggak ada upaya untuk bisa terhindar dari adab kubur, ya apa arti doanya? Karena doa tanpa usaha ya sama aja bohong kan gitu ya. Usaha tanpa doa ya namanya sombong. Jadi memang selain kita berdoa terhindar dari adab kubur, kita juga harus berikhtiar maksimal untuk memperbaiki amal ibadah kita. Jadi kalau nanti kemudian kita melakukan kesalahan, dosa kita banyak, ya memang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ya. Bukan berarti sia-sia dong berarti doanya minta terhindar dari adab kubur ternyata diadab juga. Kan tergantung mukminnya seperti apa, karena ada mukmin yang dikasih nikmat saja tidak diadab ada, tapi yang dia melakukan kemaksiatan ya tetap dikasih adab kubur meskipun dia orang yang beriman. Kemudian, Ustazah apa boleh meminta ujian atau musibah karena merasa hidup nyaman-nyaman saja? Bukannya kita harus meminta yang baik-baik ya Ustazah ya. Jadi jangan minta diberikan ujian ya, tetapi hidup kita itu kan sebenarnya 2 ya. Segala sesuatu dalam kehidupan kita itu kuncinya 2. Kalau nggak syukur ya sabar kan gitu. Jadi ketika kita dikasih kenikmatan, bahkan Imam Ibnu Taimiyah ketika ditanya mana sih yang lebih afdol antara syukur sama sabar, lebih bagus syukur apa sabar, beliau nggak bisa jawab karena syukur baik, sabar juga baik gitu. Syukur itu akan masukkan orang ke surga, sabar juga. Maka ketika hari ini kehidupan kita nyaman, jadikan rasa syukur kita itu yang membuat kita masuk surga gitu loh. Jangan meminta dikasih ujian, karena bisa jadi kalau kita itu ada kok sahabat yang beliau itu doanya sampai kayak gini, ya Allah aku jangan dikasih rezeki yang sedikit, soalnya aku tuh nggak bisa kalau nerima yang sedikit. Nanti kalau aku nerima yang sedikit, aku jadi kufur. Ada sahabat yang doanya begitu gitu. Karena ada tipikal orang yang kalau dikasih harta yang banyak, dia malah semakin tinggi ibadahnya, dia makin sedekahnya makin kenceng, dia ketaatannya kepada Allah bertambah gitu. Tapi ada juga orang yang fakir, makanya disebutkan kefakiran itu mendekatkan pada kekufuran gitu. Karena ada orang yang dikasih musibah, bukannya dia kembali kepada Allah, malah semakin jauh dari Allah. Maka jangan meminta ujian, tetapi bagaimana mengolah semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kita hiasi dengan rasa syukur, sehingga rasa syukur itu tidak membuat amalan yang kita lakukan di dunia itu tidak dibalas di akhirat gitu loh. Jadi ketika kita bersyukur, kita dapat balasan di dunia, kita juga dapat balasan di akhirat. Karena tadi tipikal manusia dalam balasan kan 4 ya. Mungkin amal ibadah yang kita lakukan Allah berkehendak untuk membalasnya 2.
di dunia plus di akhirat, itu yang kita harap. Tapi kalau ternyata kehidupan kita nyaman-nyaman saja, maka kemudian kita minta sama Allah, berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan kehidupanku yang nyaman dan nikmat di dunia itu sebagai balasan kebaikan yang kau segerakan di dunia, sehingga kita tidak menerima balasan lagi di akhirat. Minta sama Allah begitu ya, sebab doa adalah ibadah. Maka semakin banyak berdoa, semakin banyak ibadah yang kita lakukan. Dan orang itu nanti ada yang kemudian Allah melihat satu orang ya, ada orang nanti dia tiba-tiba sudah ada di tingkatan yang paling tinggi, sampai dia bingung, ya Allah, ini amalku yang mana? Perasaan aku nggak pernah beramal sebanyak ini. Maka Allah mengatakan, ini adalah sebab doa-doamu yang tidak aku kabulkan di dunia. Nah, jadi doa itu kalau kita tidak dapat di dunia akan menjadi tabungan untuk di akhirat. Maka perbanyaklah berdoa. Dan Umar bin Khattab bilang, ketika aku berdoa kepada Allah, aku tidak peduli apakah Allah akan mengabulkan doaku atau tidak, karena bagi aku bisa berdoa itu adalah sebuah rahmat. Artinya apa? Hari ini orang itu nggak setiap jiwa mampu untuk berdoa sama Allah. Makanya beliau sampai berpikiran, nggak penting lah bagi aku doa tuh mustajab, kabul atau enggak, karena aku bisa berdoa aja itu sudah hidayah dari Allah gitu loh ya. Maka jangan meminta ini ya, jangan meminta ujian, tapi jadikan apa yang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana bersyukur, dan itu bisa untuk menabung pahala kita di akhirat. Belajar ikhlas gimana ya Us? Belajar ikhlas itu adalah ilmu yang memang tidak akan habis kita pelajari sampai dengan akhir hayat ya. Kalau Allah sebutkan ikhlas itu kalimatnya labanan khalisah, seperti air susu yang murni. Labanan khalisah dalam surat Al-An'am disebutkan, kenapa kok sampai ada susu murni dihasilkan dari seekor sapi atau seekor kambing, padahal ketika seorang pemerah itu memerah susu itu dia terletak di antara dua hal yang kotor, antara kotoran sama antara darah. Tapi ketika diperah, kotoran gak pernah ikut, darah juga gak pernah kecampur. Seperti inilah ikhlas. Jadi ikhlas itu memurnikan, bukan gini ya, ikhlas itu kayak apa sih? Ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas itu loh. Surat namanya Al-Ikhlas, padahal nggak ada kata ikhlas di dalamnya. Loh, bukan gitu. Ikhlas itu artinya adalah memurnikan. Bukan ikhlas itu pasrah, bukan. Ikhlas itu memurnikan. Memurnikan apa? Kenapa kok berat ikhlas itu? Karena ikhlas terletak, kalau tadi susu murni itu terletak antara kotoran dan darah, maka ikhlas itu terletak antara pujian manusia dengan antara dunia. Jadi kadang kita pengen ini, biar nanti begini, itu berarti yang kita lakukan kepengen dunia, berarti kita tidak ikhlas. Atau update status, alhamdulillah ya Allah hari ini bisa melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat khusyuk sekali, tapi di Facebook misalkan, ya berarti tercampur dengan pujian manusia. Maka beratnya ikhlas itu sampai setan kan bilang ya, semua anak Adam akan aku ganggu kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka orang yang ikhlas tidak akan diganggu oleh setan. Jadi beratnya ikhlas itu ya memang sepanjang hayat. Belajarnya ikhlas itu sampai jasad dikandung badan, ibaratnya begitu. Gimana caranya? Terus perbaiki diri, dekatkan diri kepada Allah, datangi kajian-kajian ilmu, pancing dengan amalan-amalan sunnah yang bisa kita wajibkan untuk diri kita, minta sama Allah untuk diikhlaskan dalam beramal. Kalau ternyata kita pernah melakukan amal tidak ikhlas, maka berdoa kepada Allah dengan kafarat doa yang mungkin kita pernah tidak ikhlas ya. Gimana doanya? Kayaknya saya dulu pernah tuliskan, kayaknya di Humaira juga pernah diposting ya, yang Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu doa, salah satu doa untuk kita supaya ikhlas betul-betul ibadah hanya Allah saja ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu atas apa-apa yang aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan kepadamu atas apa-apa yang tidak aku mengetahuinya. Nah, itu minta sama Allah untuk bisa diikhlaskan dan terus berupaya untuk menempa diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Kemudian, orang yang sudah meninggal boleh diakikoh, yang sudah meninggal usia sudah 50 tahun ke atas. Mohon pencerahannya. Baik, dalam masalah akikoh itu memang Rasulullah bersabda seseorang itu tergadai dengan akikohnya. Jadi ibaratnya kalau misalkan orang itu belum diakikohi, dia tuh masih di pegadaian gitu. Kayak kita misalkan punya barang di pegadaian yang belum lunas, kan barangnya masih ditahan kan gitu ya. Jadi jiwa seseorang atau diri kita itu
masih ditanggung atau ditahan selama belum diakikohi, dan akan ibaratnya lunas dengan akikohnya. Jadi kalau misalkan sudah meninggal dan memang belum diakikohi, ya nggak apa-apa diakikohi, walaupun tidak harus, kan akikohi itu kan hanya menyembelih kambing dengan niat untuk akikoh ya, tanpa kemudian kita harus bikin seremonial gitu loh. Nggak harus yang kemudian bikin tulisan, dikasih foto telah lahir, alhamdulillah telah lahir, saya mengakikohi diri sendiri, nggak perlu begitu. Jadi kalau sudah meninggal pun, supaya memang ini benar-benar nyawanya atau jasad diri kita itu sudah mutlak miliknya orang tua. Jadi anak itu kan kasabnya orang tua. Kasab tuh gini, kita misalkan kita hari ini misalkan sukses, sudah punya segalanya, maka Rasulullah bersabda, sebenarnya harta kamu itu bukan milik kamu, tapi milik orang tuamu. Kenapa begitu? Karena anak adalah kasab atau hasil dari orang tua. Maka ketika orang tua memiliki anak yang solih, tanpa anak yang solih ini berdoa untuk mengirimkan pahala, yang dilakukan anak ini dari segala macam kebaikan, itu otomatis akan mengalir kepada orang tua, gitu ya. Ibaratnya orang tua kita sudah meninggal, kita solih, semua amal solih kita, nggak usah kita niatin, ya Allah mudah-mudahan amalku mengalir kepada orang tua, itu nggak usah begitu, otomatis akan mengalir, karena anak adalah kasabnya orang tua. Nah, jadi dalam masalah akikoh tadi, kalau dia itu masih belum diakikohi, berarti kan dia masih tergadai. Nah, berarti ibaratnya kan belum milik orang tua, padahal anak itu adalah kasabnya orang tua. Jadi sebisa mungkin akikoh itu lebih didahulukan daripada mungkin kurban gitu ya. Jadi kalau misalkan orang tua kita sudah meninggal, belum sempat akikoh, belum tahu hukumnya, ya nggak apa-apa, kita mengakikohkan orang tua kita, atau bahkan kita mengakikohi diri kita, atau bagi orang yang sudah meninggal nggak apa-apa ya. Dan kita niatkan untuk mengakikohkan dengan tidak perlu ditulisin nama, nggak perlu. Boleh akikoh itu dalam bentuk daging mentah, boleh dalam bentuk daging matang. Jadi mana yang afdol, mentah atau matang? Lebih afdolnya sih matang ya, biar orang tuh langsung siap santap. Tapi kalau misalkan udah biar nggak ribet, bagi-bagi aja mentahnya, ya nggak apa-apa. Yang penting kita niatin dalam hati aja ketika nyembelih untuk akikoh gitu ya. Kita suka update status kan? Kalau nggak update status itu kayak kesepian gitu loh apa iya? Saya jarang update status. Tapi orang lain sering menilainya salah, dianggap saya miss sosmed banget. Padahal status saya aktivitas harian biasa. Gimana baiknya Iya. Jadi ya kita tidak bisa untuk menyeting pikiran orang harus sama dengan settingan pikiran kita gitu kan. Ya namanya orang itu ibaratnya kita baik aja ada yang nggak suka, kita salah ya makin banyak yang nggak suka gitu. Cuman kalau melihat dari apa yang terjadi dalam kebiasaan masyarakat kita, memang akan disebut seperti itu gitu loh. Orang tuh segala sesuatu itu kalau yang terlalu itu nggak baik. Ibaratnya gini lah, ngaji aja, kita datang majelis ilmu saja. Dalam bermajelis ilmu itu kita nggak boleh loh kebanyakan. Jadi misalkan sehari itu udah maksimal 3 kali, 4 kali, tapi kalau sampai 6 kali, 7 kali kita tuh datang ke majelis ilmu, itu nggak baik gitu loh. Jadi memang segala sesuatu itu ada porsinya masing-masing. Kalau misalkan kita setiap saat bersosmed, ya wajar ketika orang ngatain ini miss sosmed gitu, karena mungkin kadang bagi orang lain apa sih kayak gitu doang diposting, dan itu yang kita khawatirkan gitu ya, karena ada penyakit yang namanya ain kan, yang penyakit yang berasal dari mata. Yang mata ini baik itu dia memandang karena kekaguman tanpa diikuti dengan nama Allah, atau pandangannya adalah pandangan tidak suka, benci atau iri, dan itu bisa berimbas negatif pada seseorang yang memposting ataupun pakai media foto atau apapun gitu ya. Jadi beratnya gini, kalau kita tidak mau disebut miss sosmed, ya jangan. Ya kalau mau update status, ya nggak usah dibagikan, private aja. Kan yang penting kan update statusnya kan. Kan katanya nggak bisa kalau misalkan nggak, kayaknya sepi, ya udah gitu. Kalau nggak mau dikomentarin, ya buat diri sendiri aja update statusnya. Lo nggak ada yang lihat. Lo kalau dilihat kan nanti orang jadi berpikirannya begitu gitu loh. Jadi sebenarnya hidup itu simple kok. Kita nggak suka sama orang, ya nggak usah follow kan gitu ya. Nggak suka sama postingannya, ya bisa diblokir. Ya kita bisa meminimalisir apa yang bisa memicu diri kita jadi sakit gitu loh. Maksudnya, aku nggak suka, dia kayaknya nyindir aku, dia kok kayak begini gitu. Ya udah, berarti yang memfilter diri kita gitu loh. Nggak usah mau tahu tentang dia, nggak usah follow IG-nya, nggak usah kepo sama statusnya, karena bisa jadi
dengan kita ngefollow atau ngelihat statusnya, kita jadi tersakit hati karena seolah-olah dia nyindir aku. Maka sama dengan pribadi kita, kalau kita nggak mau bikin orang mandangnya kita, ih apa-apa dikit diposting, ih misosmed, ih ini, ya sudah, berarti kita yang meminimalisir itu. Dengan kalau merasa sepi, ya boleh aja update status tapi di private aja untuk diri sendiri atau untuk suami doang, kan bisa kan? Kalau di WA itu kan bisa sebenarnya semua bisa kok ya, semua bisa kok di private untuk siapa-siapa gitu. Jadi dan ini ya saya harus jelaskan, haram hukumnya kita memicu sesuatu yang bisa menimbulkan orang suudzon terhadap kita, itu nggak boleh loh ya. Jadi kalau ternyata sesuatu yang kita lakukan ini memicu orang untuk jadi suudzon, itu nggak boleh kita lakukan, dan wajib hukumnya bagi kita untuk menjelaskan sesuatu yang memicu orang jadi suudzon. Misalkan nih ada orang yang mungkin mungkin kita pinjem duit sama teman kita, kemudian waktu kita ditagih, kita bilang maaf ya aku belum punya uang soalnya masih buat anak bayar SPP bla 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 gitu. Ternyata tiba-tiba teman kita ngelihat kok motor kita baru gitu. Nah, berarti dengan kita mengenakan motor baru itu memicu suudzon untuk orang lain, dan haram hukumnya buat kita mendiamkan itu. Misalkan, ih kayaknya dia tadi ngelihat dia aku pakai motor baru, biarin aja lah, aku mesti disuudzonin sama dia. Nggak apa-apa kalau dia suudzon sama aku terus dia gibahin aku kemana-mana, kan dosaku kan hilang nanti, kan dosaku di dia, nanti pahala dia di aku. Itu haram hukumnya kita menjerumuskan diri kita untuk jadi bahan suudzon bagi orang lain ya. Tapi ketika kita tahu ini memicu suudzon, wajib bagi kita untuk menjelaskan, tadi ketemu ya Afan ya, aku tuh tadi pakai motornya itu saudaraku tuh beli motor, terus kemudian dia keluar kota, nggak ada yang dititipi, ya udah dititip tempatku dan aku boleh pakai, ya udah aku pinjem sebentar. Nah itu jadi dijelaskan gitu ya. Maka dalam masalah update status ya seperti itu juga. Jadi jangan sampai memicu perkara-perkara yang bisa menimbulkan orang jadi suudzon sama kita. Jalan-jalan terus, padahal utangnya kemarin aja belum lunas. Nah kan itu berarti memicu suudzon gitu ya. Jadi lebih baik ya dalam berstatus di media sosial ya lebih dijaga ya. Kalau misalkan kita merasa tidak ada sesuatu yang bisa membuat jadi kebaikan, ya lebih baik di keep saja. Tapi kalau terasa misalkan aku kayak begini tak posting, biar orang tertarik juga untuk melakukan kebaikan, ada manfaatnya boleh. Tapi kalau sekedar ini, kalau saya jarang sih update status dan nggak ngerasa kesepian juga gitu ya. Baik, itu sudah selesai. Oh ada lagi, Ustazah Afwan mau tanya, kalau akikoh buat diri sendiri bisa ya. Kalau orang tua belum sempat mengakikahkan, boleh bagi diri kita mengakikoh diri sendiri. Ustazah, apakah penyakit ain bisa menyerang tanaman? Bisa ya. Jadi ain kenapa lebih dahsyat daripada sihir? Karena sihir itu orang tidak suka sama orang lain, maka dia ingin orang tersebut terkena sesuatu yang buruk. Tapi ain itu tidak. Ain itu kenapa lebih dahsyat? Satu, orang yang mengain itu tidak ada niat untuk mencelakakan orang lain. Jadi orang sesoleh apapun bisa kena ain, orang sesoleh apapun bisa terkena ain ya. Kedua, ain itu bisa kepada satu diri sendiri ke diri sendiri. Ketika kita misalkan mengagumi, misalkan ada orang yang bilang, ibu sekarang glowing banget sih mukanya, pakai apa sih gitu misalkan ya. Kemudian kita ngaca, iya ya aku sekarang mulus ya kulitnya, wah ngerasa iya ya aku sekarang cantik, kelihatan awet muda, nggak kelihatan ada fleknya misalkan ya. Tiba-tiba besoknya jerawatan gitu ya, gede banget, Allah jerawatan. Itu bisa jadi ain dari diri sendiri, bisa karena kita mengagumi tanpa mengucapkan nama Allah. Dan juga bisa kepada diri ke diri, bisa diri ke orang, bahkan ibu ke anak pun bisa. Ketika dia suka menceritakan yang dilakukan anaknya, oh iya loh anakku tuh pintar banget loh, baru umur segini tuh udah bisa begini. Tiba-tiba anaknya sakit, demam, panas, rewel, atau bahkan mungkin ada yang kayak alergi, gatal-gatal, diobatin kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Itu bisa jadi karena mungkin orang tua ke anaknya, ataupun mungkin orang teman-temannya, iya ya seneng ya punya anak kayak gini, udah cantik, pinter, solihan, nurut, nah karena pujian itu akhirnya berimbas ya. Bisa juga dari diri sendiri, dari kita ke barang. Barang itu bisa terkena ain ya. Termasuk tadi tanaman bisa nggak? Bisa. Misalkan apalagi beli monstera harganya 200 juta misalkan ya. Monstera kan tumbuhan ya, bukan monster ya. Tanaman monstera yang gini, yang panjang-panjang gitu. Itu kan sampai ada yang harga 200 juta. Terus gini, monsteranya bagus banget, mana gede, mana tinggi. Tiba-tibanya besoknya dimakan ulat ataupun tiba-tiba kuning. Bisa jadi itu ain. Bisa juga ke barang yang kita lihat. Misalkan, Bu,
tasnya unyu banget, cakep banget gitu, beli di mana? Ini murah kok tasnya gitu. Iya lo bagus lo, tiba-tiba terus tasnya kecantol paku sobek, lo bisa kayak gitu. Berarti ain itu bisa ke orang, ke barang, iya bisa gitu. Kita misalkan punya sendal murah, enak, dipakai awet gitu. Yakin ini sendal enak banget tahu, cuma 15.000, awet lagi. Wah, pokoknya kemana-mana dipakai nyaman. Tiba-tiba besoknya jebat. Nah, itu bisa jadi ain ya. Jadi ain bisa ke barang. Kemudian bisa ke hewan. Jadi kalau kita ngelihat ada teman punya kucing, misalkan bulunya bagus, matanya bulat, hidungnya pesek, misalkan, kucingnya bulunya lucu banget, cantik banget, tiba-tiba bulunya rontok ya, tiba-tiba matanya belekan, itu bisa jadi penyebabnya adalah karena ain ya. Jadi bisa ke tanaman, bisa. Bagaimana tata cara pengobatannya? Nah, tata cara pengobatannya kalau misalkan kita tahu siapa yang mengain, maka orang yang mengain tersebut disuruh berwudu ataupun disuruh mandi, kemudian bekas air wudunya atau bekas air mandinya itu disiramkan ke yang terkena ain. Tapi kalau di media sosial kan susah ya. Kalau kita followersnya 5.000 misalkan ya, kita habis posting foto tiba-tiba aduh kok ya cokot-cokot iki awakku kok rapena gitu. Terus kita update status, siapa tadi yang lihat fotoku terus memuji ya. Kita malah jadi korban bullying. Pede banget siapa yang muji gitu ya. Jadi kalau kita di media sosial ya nggak bisa memfilter siapa-siapa saja yang mungkin suka sama kita atau ngelihat postingan kita gitu aja di posting gitu, biasa kali ya kayak gitu kan, kita nggak bisa memfilter itu. Maka kalau tiba-tiba ada bermasalah dalam